di sana dalam waktu sekitar 1 jam. Chale mengembalikan peta yang sekarang akurat itu ke sakunya sebelum melihat kelompoknya. Tetes, tetes, tetesan darah menetes dari cakar tajam On. Grur, grur, monster kecil yang tampak seperti rubah itu menggeliat di tanah karena diracuni. Naga hitam datang untuk melapor. Semua sudah selesai. Hampir 20 hewan mirip rubah ini mati. Mereka benar-benar menjadi lebih kuat dengan pengalaman. On dan Hong tidak dapat belajar dengan baik karena mereka harus hidup bersembunyi setelah melarikan diri dari suku mereka. Naga hitam tentu saja kurang pengalaman setelah hidup dalam kurungan seumur hidupnya. Chale menggunakan monster hutan kegelapan untuk segera mengisi kekosongan dalam pelatihan mereka. Haruskah aku ikut bertarung juga? Di mana lagi dia akan mendapatkan kesempatan untuk membangun pengalaman dengan aman? Naga hitam dan anak-anak kucing tiba-tiba menoleh saat Chale bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya itu ide yang tidak berguna. Manusia lemah, ini sudah terlalu berat untukmu saat ini. 1 hari sudah cukup. Anak bungsu kita benar. Kamu memuntahkan darah karena terlalu sering menggunakan perisai terakhir kali. Paseton terkesiap. Halo. Namun, Chale dapat melihat bahwa Witira hanya tersenyum lebar. Ia kemudian melihatnya membelai cambuknya dengan tatapan penuh tekad. Itu adalah ekspresi seseorang yang ingin bertarung. Dia benar-benar orang yang menakutkan. Chale segera membuka tas ajaibnya dan mengumpulkan semua orang di sekitarnya. Semua orang pakai ini sebelum melangkah lebih jauh. Apakah karena racun? Ya, Chale menjawab pertanyaan Paseton sebelum mengenakan topeng pada naga hitam yang menjulurkan kepalanya ke arahnya. Manusia, ada bau aneh. Naga hitam sering mengatakan hal ini kepada Chale sejak beberapa hari yang lalu. Apa itu? Saya tidak tahu. Di sini lebih kuat. Itu sesuatu yang saya kenal. Mungkin itu racun atau bau busuk dari tanaman di sekitar. Chale menepisnya dan mendekati On. Naga hitam yang diabaikan itu memiringkan kepalanya sambil mengenakan topeng. Naga hitam mulai bergumam, tetapi topengnya mencegah Chale mendengar apa yang dia katakan. Tidak. Itu bukan bau yang biasa. Namun naga hitam tetap diam karena bau itu tidak berbahaya. Chale lalu memasang topeng itu di wajah On. Bahkan Choi Han menghindari rawa ini. Choi Han memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap racun. Namun, tidak ada alasan untuk melewati rawa ketika ada banyak jalan lain di hutan kegelapan sementara jalan ini berantakan dan menyebalkan. Paseton mendekati Chale. Sangat menarik bahwa hanya ada 2 rawa di hutan sebesar ini. Benarkah? Menurutku tidak. Paseton bisa melihat Chale mulai menyeringai dari balik topengnya. Itu seringai yang cukup licik. Anda akan mengerti setelah melihatnya. 2 rawa sudah cukup. Chale memastikan semua orang mengenakan topeng dan memeriksa ekspresi mereka. Mereka hanya tidur antara 1-3 jam setiap malam sejak mereka memasuki hutan kegelapan. Kalian semua terlihat sangat sehat. Tak seorang pun tampak lelah. Kalian semua sungguh luar biasa. Wajah Paseton mengerut mendengar komentar Chale. Ia menoleh ke arah adiknya dan bertanya dengan tatapannya. Haruskah dia benar-benar mengatakan itu? Witira mengangkat bahu dan menghindari menjawab pertanyaan itu. Paseton menoleh ke belakang untuk melihat Chale, yang saat ini tampak paling sehat di antara kelompok itu. Paseton kemudian melihat ke arah naga hitam dan anak-anak kucing. Mereka bergegas untuk menjaga Chale setiap kali mereka mengira Chale lelah. Tentu saja, Chale penuh energi berkat vitalitas jantung, tetapi tidak ada orang lain yang tahu tentang itu. Witira terus membelai cambuk di lengannya sambil bertanya pada Chale. Tuan muda Chale, apakah sekarang giliran kita? Chale menunjuk dengan kakinya alih-alih menjawab. Disitulah letak batas antara wilayah luar dan wilayah dalam. Grur, tawa, mencicit. Banyak suara terdengar ke arah Chale begitu dia melangkah melewati batas. Dia kemudian berbicara kepada Witira, yang juga melangkah melewati batas. Pergi, paus bungkuk yang dimanusiakan. Penguasa lautan ini bukanlah tipe yang berhati-hati. Sekarang giliranmu. Mengibaskan. Witira mengibaskan cambuknya segera setelah Chale selesai berbicara. Ledakan, sebuah kawah besar tercipta di tanah akibat jentikan cambuk itu. Grur, menciciti. Suara-suara itu menghilang. Witira, seseorang yang kekuatannya berada di antara Choi Han dan naga hitam, sudah tidak sabar untuk bertarung. Jantungnya berdebar kencang saat melihat keterampilan kelompok yang jauh lebih baik dari yang diharapkan. Bagaimana kalau kita bergegas?
Dia tersenyum dan bertanya pada Chale ketika tuan muda misterius ini menanggapi dengan senyuman yang benar-benar santai. Ya, secepatnya, aku ingin pulang dan beristirahat. Paseton mendesah setelah mendengar apa yang dikatakan Chale, sebelum mengeluarkan pedang pusaran airnya. Musuh perlahan mulai menampakkan diri di hutan yang kini sunyi. Batas antara wilayah luar dan dalam merupakan lokasi bagi monster yang lebih lemah dibandingkan monster di wilayah dalam. Namun monster yang ada di depan mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan monster lemah yang ada di luar. Raksasa mutan, troll mutan, monster mirip laba-laba dari benua timur, dan bahkan monster tingkat tinggi pun bermunculan. Monster-monster di sini benar-benar berbeda. Mereka masih ingin bertarung, bahkan setelah melihat Dragon Nymph. Paseton melangkah maju dan mengintip ke sana kemari di antara naga hitam dan Chale. Chale menganggukkan kepalanya dan memberi perintah. Cepatlah dan bertarung. Ya, Tuan. Paseton melompat maju dan pertempuran antara monster kuat dan saudara paus dimulai. Para monster di hutan kegelapan tidak gentar, bahkan di hadapan makhluk-makhluk kuat seperti naga atau anggota suku paus. Malah, hal itu membuat mereka menyerang lebih keras lagi. Seolah-olah mereka berjuang untuk bertahan hidup, berpikir bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang kuat yang dapat memerintah mereka muncul di hutan kegelapan mereka. Chale memperhatikan dengan santai selama beberapa saat hingga ia melihat sebuah perisai sedang dilemparkan, lalu ia bertanya kepada naga hitam. Bagaimana denganmu? Terlalu menyebalkan berurusan dengan orang-orang lemah itu. Tentu, ayo pergi. Chale mulai berjalan maju perlahan sambil membawa perisainya. Ledakan, tubuh raksasa itu terbelah menjadi dua bagian yang sama. Sebagian darah menyembur ke perisai. Jentik, ledakan, suara cambuk itu diikuti oleh ledakan laba-laba raksasa, dan salah satu kakinya terbang dan mengenai perisai sebelum jatuh ke tanah. Perhatikan dan pelajari. Chale berjalan menyusuri medan pertempuran dalam garis lurus sembari berbicara dengan santai, sementara On, Hong, dan naga hitam berpura-pura tidak peduli tetapi serius memperhatikan pertempuran tersebut. Monster-monster yang muncul di hadapan Chale yang tampaknya sedang berjalan-jalan di hutan semuanya menghilang berkat Witira. Chale berhenti begitu dia bisa melihat rawa di kejauhan sebelum mulai berbicara. Ini sekarang adalah awal dari wilayah rawa. Ledakan, ledakan. Kepala troll mutan itu jatuh ke tanah sebelum diikuti oleh tubuhnya. Witira menjentikkan cairan pada cambuk itu saat dia merespons. Mari kita terus bergerak, mendesah. Paseton mendesah sambil mengikuti adiknya ke sisi Chale. Kedua bersaudara paus itu tiba-tiba berhenti berjalan dan menekan topeng mereka erat-erat. Itu karena racun dan bau busuk masuk ke hidung mereka. Pada saat yang sama, mata mereka terbuka lebar setelah melihat rawa yang ditutupi oleh pepohonan besar sampai sekarang. Bagaimana menurutmu? Bukankah ini cocok untuk hutan kegelapan? Chale berpaling dari Paseton yang terkejut dan melihat ke arah rawa. Rawa itu selebar danau dan gelap gulita. Dia berbicara kepada sisanya. Danau ini cukup besar, cukup untuk menampung beberapa kapal besar. Danau ini juga unik dibandingkan rawa-rawa lainnya karena rawa ini berwarna hitam. Itu adalah tempat yang paling tepat untuk menjelaskan alasan nama hutan kegelapan. Rawa ini adalah satu-satunya titik hitam sebenarnya di hutan. Aku tidak menyangka akan sebesar ini. Witira mengungkapkan kekagumannya. Ia lalu menelan ludah setelah melihat daerah rawa. Chale mengerti mengapa ia bereaksi seperti itu. Semua tanaman itu berwarna hitam atau coklat, tetapi mereka tidak mati, dan sebaliknya mereka sangat berwarna-warni. Itu pasti racun. Chale mengangguk sebagai jawaban dan mengencangkan topeng di wajahnya. Ia juga mengencangkan tali sepatunya dan mengenakan sarung tangan. Kelompok lainnya pun mengikuti. Mereka bisa mendengar suara Chale dari balik topengnya. Tumbuhan di sini tumbuh dengan racun dan bermutasi untuk bertahan hidup di lingkungan. Meskipun racunnya mungkin tidak mematikan, semuanya mengandung sejenis racun di dalamnya. Berhati-hatilah dan pastikan tumbuhan tidak menyentuh kulit Anda. Hal itu membuat Paseton berpikir tentang racun Putri Duyung dan segera memastikan dirinya terlindungi sepenuhnya. Ia kemudian merasa ada yang aneh. Hong, anak kucing merah itu berjalan melewatinya. Hong menoleh ke arah Chale dan berlari ke daerah rawa setelah melihat Chale mengangguk. Witira mencoba meraihnya, tetapi sudah terlambat. Hong tidak mengenakan topeng atau apapun. Witira menatap Chale dengan kaget, tetapi Chale tampaknya tidak terpengaruh. Witira kemudian mendengar suara Hong. Lezat,
Hong mengibaskan ekornya dan mengunyah tanaman hitam. Calais juga melangkah ke daerah rawa dan mendekati Hong. Bagaimana? Itu hanyalah racun yang melumpuhkan, tapi rasanya tajam. Calais berkomentar tegas kepada Hong yang bersemangat. Pelan-pelan saja, kamu bisa tersedak. Makanlah pelan-pelan, tapi makanlah banyak. Baiklah, aku merasa semakin kuat. Calais berkomentar sinis kepada saudara Paus, yang masih berdiri terpaku di luar wilayah rawa. Kamu tidak datang? Saudara Paus itu perlahan memasuki rawa dengan ekspresi kacau di wajah mereka. Calais perlahan menuntun mereka mendekati rawa. Untungnya, tanah coklat dan rawa hitam mudah dibedakan, jadi pada dasarnya tidak ada bahaya terjatuh ke danau rawa. Itulah sebabnya Calais dapat dengan cepat memeriksa sekelilingnya. Paseton, ya, Paseton berdiri di sana dengan ekspresi kaku di wajahnya, bersikap seolah-olah ekspresi kosong tadi tidak pernah ada. Calais menunjuk ke suatu lokasi di dekatnya. Sepertinya ada seseorang yang baru saja datang ke sini, bukan? Ada beberapa tanda di tanah dan banyak jejak kaki. Karena monster tidak datang ke daerah ini, hanya ada satu penjelasan. Saya akan menyelidikinya. Paseton segera pergi untuk menyelidiki dan Calais berpaling darinya. Bahan dari rawa yang membuat Putri Duyung lebih kuat. Bukti yang mereka tinggalkan memberi Calais gambaran yang jelas tentang apa itu. Sepertinya ada kemungkinan besar itu adalah rawa itu sendiri. Ada banyak jejak di tanah dekat rawa. Mereka mungkin tidak peduli untuk menyembunyikan jejak mereka, karena mereka yakin tidak akan ada yang datang ke sini. Ketuk-ketuk, Calais berhenti memandangi rawa dan menunduk setelah merasakan ketukan di kakinya. Hong terlihat sangat gembira karena mulutnya tertutup warna hitam dan dia menggosok-gosokkan tubuhnya pada Calais seolah-olah dia sedang berusaha bersikap imut. Aku juga ingin mencoba minum rawa. Witira, yang berada di sebelah mereka, tersentak, tetapi Calais tidak peduli saat dia menanggapi Hong. Tunggu dulu. Telinga Hong jatuh, tapi aku ingin menjadi lebih kuat. Mengapa? Hong mengintip ke arah naga hitam dan saudara perempuannya, On. Sebuah tangan besar menepuk kepala Hong saat itu. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak berguna dan lakukanlah dengan perlahan. Kamu sudah lebih kuat dariku. Tapi semua orang lebih kuat darimu. Calais menepuk lembut kepala Hong dan menyuruh Hong pergi ke sana dan memakan beberapa racun lainnya. Calais berpikir tentang bagaimana ia akan membuat On dan Hong lebih kuat di masa depan sebelum berpaling. Namun, hal itu langsung membuatnya mengerutkan kening. Ada apa dengan dia? Naga hitam tampaknya bertingkah aneh, karena ia terus-menerus memiringkan kepalanya ke kiri dan kanan. Pada saat itu, Paseton mendekat. Tidak ada tanda-tanda penggalian tanaman di sekitar sini akhir-akhir ini. Namun, ada banyak tanda bahwa mereka melakukan sesuatu terhadap rawa itu sendiri. Berdasarkan tanda-tandanya, saya rasa mereka ada di sini antara 2 minggu hingga sebulan yang lalu. Calais memandang ke arah rawa yang luas dan menjawab. Sepertinya mereka mengumpulkan sebagian rawa. Sepertinya memang begitu. Calais hendak berbicara setelah melihat Paseton dan Witira tampak serius. Namun, naga hitam mendekat pada saat itu dan Calais mulai mengerutkan kening. Mengapa kamu melepas topengmu? Itu bukan aroma yang familiar. Tapi aroma mana yang familiar? Apa? Calais mulai merinding. Naga hitam menunjuk rawa dengan kaki depannya yang pendek. Ada aroma mana yang familiar di sini? Calais mulai mengerutkan kening lebih dalam. Naga hitam itu menambahkan dengan percaya diri. Ada bau mana naga di rawa? Calais segera melihat ke arah rawa hitam. Rawa yang sangat luas ini sangat besar, tetapi Calais membayangkan seukuran naga dewasa atau naga purba. Tentu saja, tidak ada tanda-tanda kehidupan di mana itu. Itu hanya jejak yang sangat lemah. Kata-kata ini adalah pukulan terakhir. Pikiran yang tidak masuk akal di kepala Calais dengan cepat menjadi kenyataan. Dia kemudian juga merasa seperti tahu bagaimana Putri Duyung menjadi lebih kuat. Ada mayat naga di dalam rawa. Calais segera bertanya pada naga hitam. Bagaimana kau bisa merasakan aroma mana yang mati? Mana? Itu melambangkan kekuatan yang ada di alam. Dalam beberapa hal itu mirip dengan kekuatan kuno yang diciptakan di lokasi tertentu. Namun, keduanya sangat berbeda. Perbedaannya adalah apakah hal itu bisa ditinggalkan atau tidak. Mana menghilang begitu orang yang mengendalikan mana itu meninggal, sementara kekuatan kuno dapat tertinggal. Naga hitam menjawab dengan mudah. Menurutku itu karena rawa. Rawa mendominasi mana dan mencegahnya menghilang. Mendominasi,
Ekspresi Cale berubah aneh tetapi naga hitam tetap diam. Saudara-saudara Paus, serta On dan Hong, mendekati Cale dan naga hitam. Naga hitam mulai berbicara dalam pikiran Cale. Saya sangat tanggap. Cale melakukan kontak mata dengan naga hitam. Aku merasakan kekuatan yang mirip dengan perisai dan anginmu di dalam rawa. Cale tanpa sengaja tertawa terbahak-bahak. Naga hitam tanpa topeng itu mulai tersenyum. Cale juga mulai tersenyum tipis. Kekuatan kuno. Ada kekuatan kuno di dalam rawa dan kemungkinan besar ada hubungannya dengan kata kunci, mendominasi. Ini yang pertama. Ini adalah pertama kalinya Cale menemukan kekuatan kuno yang tidak dibahas dalam novel. Tentu saja, dia tidak tahu apakah ini adalah kekuatan kuno yang ditinggalkan oleh seseorang atau kekuatan yang terbentuk secara alami di lokasi ini. Kamu sangat pintar. Benar. Aku pintar. Kelompok yang lain menjadi semakin penasaran setelah melihat naga hitam dan Cale menyeringai nakal. Tuan muda Cale, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Apa maksudmu dengan aroma mana naga? Cale berbalik untuk melihat Witira. Dia bertanya kepada Cale, tetapi tampaknya setidaknya memiliki gambaran yang cukup jelas tentang apa yang sedang terjadi. Aku yakin kau sudah punya ide, tapi kemungkinan besar ada mayat naga di dalam rawa itu. Mayat? Ya, tapi kemungkinan besar sudah sangat tua dan mungkin sudah menjadi mumi. Cale hanya mengetahui tentang hutan kegelapan berdasarkan pengalaman Choi Han seperti yang dijelaskan dalam novel. Namun, ada sejumlah informasi yang sangat penting yang diceritakan dalam novel. Tidak ada penggaris. Mungkin benar jika dikatakan bahwa tidak ada naga di hutan kegelapan saat Choi Han berada di sana. Lebih jauh lagi, orang-orang dalam novel tidak pernah menyebutkan sarang naga atau naga di hutan kegelapan. Itu pasti berarti mayat itu sudah sangat tua. Ketuk, ketuk. Cale menundukkan kepalanya dan melihat Hong menunjuk ke arah rawa dengan ekspresi getir. Kurasa aku tidak bisa memakan air rawa. Hong tampaknya kehilangan selera makannya setelah mendengar mayat naga. Cale dapat melihat bahwa Hong sedang menuju ke naga hitam untuk meminta maaf tanpa menunggu jawabannya. Maaf, kupikir ini akan lezat. Saya tidak peduli. Sang naga hitam membalas dengan ekspresi penasaran. Benda di dalam rawa itu berbeda dengan diriku. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Naga tampaknya tidak peduli dengan suku mereka. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai individu yang unik dibandingkan dengan apapun dan segala hal lain di dunia. Cale menatap naga hitam yang sama sekali tidak terganggu sebelum mulai berbicara. Kupikir Putri Duyung akan menjadi lebih kuat karena racun di rawa. Lagi pula, spesialisasi mereka adalah racun. Saudara Paus Paseton dan Witira memandang ke arahnya. Namun, sekarang aku berpikir bahwa itu mungkin karena mana yang mati di rawa dan bukan racun yang meningkatkan kekuatan mereka. Atau itu karena racun dan mana yang mati. Cale memandang kedua saudara itu. Jika itu racun, mereka hanya perlu mengambil sampel untuk menemukan penawarnya. Namun, ini akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda jika itu berasal dari mana naga yang sudah mati. Cale dapat melihat Witira mengerutkan kening sementara Paseton sedang melihat rawa hitam dan daerah di dekatnya. Komentar sedih keluar dari mulutnya. Terlalu lebar. Witira pun angkat bicara. Saya tidak yakin apa yang harus kita lakukan. Mereka berhasil mempersempit penyebab sumber kekuatan Putri Duyung, tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Racun akan menjadi masalah lain, tetapi masalah lainnya terlalu rumit untuk dipecahkan dengan cepat. Tidak mungkin kita bisa mencegah siapapun datang ke hutan kegelapan atau tinggal di sini untuk melindungi rawa hitam ini sepanjang waktu. Witira melihat ke arah rawa sekali lagi. Bangkai seekor naga, itu masalah yang tak terduga. Fakta bahwa rawa ini cukup besar untuk menenggelamkan seekor naga dewasa membuat keadaan menjadi lebih sulit. Seekor naga normal tumbuh 3 kali lebih besar. Naga dewasa yang telah menyelesaikan ketiga tahap pertumbuhan itu sangat besar. Ukurannya setidaknya 5 meter lebih besar dari paus bungkuk seperti dirinya. Pada saat itu, dia bisa mendengar suara Cale sekali lagi. Sederhana saja, suaranya tenang. Witira menoleh. Cale berjalan ke tepi rawa sambil tersenyum. Pertama, ambil air rawa sebanyak yang kamu butuhkan. Cale berpaling dari rawa dan memandang ke arah Witira. Lalu kita buat kesepakatan lain. Kesepakatan, senyum Cale semakin lebar setelah melihat kebingungan di wajah Witira. Saya tidak berencana melakukan ini, tapi
Awalnya, dia hanya akan mencari tahu apa yang menyebabkan Putri Duyung menjadi lebih kuat sebelum keluar dari sini. Namun, situasinya berbeda sekarang. Kumpulan mana yang mati itu berbahaya. Para Putri Duyung mungkin mampu menyerap mana yang mati karena mereka adalah makhluk yang gelap. Namun, itu hanyalah racun yang berbahaya bagi makhluk alami seperti paus atau manusia. Tidak ada alasan untuk menyimpan sesuatu yang bermanfaat bagi musuh namun berbahaya bagi dirinya sendiri. Ada pula manfaat baru di depan matanya. Meskipun itu adalah mayat yang sudah dimumikan, tulang-tulang naga itu masih ada. Selanjutnya, ada juga kekuatan kuno. Ya, kita akan membuat kesepakatan lagi. Apa hubungannya dengan penanganan situasi ini? Witira tanpa sadar membelai cambuknya lagi. Rasa antisipasi yang tak terduga memenuhi hatinya, dan Cale memenuhi antisipasi itu sepenuhnya. Saya akan mengurusnya untukmu. Witira bisa melihat kegembiraan di mata Cale. Dia belum pernah melihat ekspresi seperti itu di mata Cale sebelumnya. Cale menunjuk ke rawa dan memberikan jawaban singkat. Aku akan menghancurkannya. Apa? Witira menatap rawa hitam itu. Rawa hitam yang sangat luas. Apa yang dia katakan akan dia lakukan pada rawa ini? Dia menatap kosong ke rawa itu ketika Cale mulai berbicara lagi. Tidak perlu terlalu dipikirkan. Dia menoleh ke arah Cale. Cale masih tersenyum dan tampak sangat bersemangat. Aku akan menyingkirkannya untukmu, jadi buatlah kesepakatan denganku. Cale sedang memikirkan apa yang hendak dia lakukan. Ini adalah hutan kegelapan, suatu tempat di mana tidak ada yang tampak aneh. Itu adalah tempat di mana ia dapat mengatakan bahwa apapun yang terjadi adalah kecelakaan dan berpura-pura tidak tahu. Tuan Muda Cale, itu adalah kesepakatan yang tidak bisa ditolak Witira. Ayo buat kesepakatan. Cale dan Witira memutuskan untuk membuat kesepakatan kedua. Tapi tidak ada yang kubutuhkan saat ini. Silakan beritahu saya jika ada syarat yang Anda inginkan. Saya akan menerimanya asalkan itu masuk akal bagi kedua belah pihak. Ini adalah janji yang saya, Witira, buat dengan nama saya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir. Cale menganggukkan kepalanya dengan santai mendengar kata-katanya. Tidak apa-apa jika dia tidak melakukan apapun untuknya. Tulang-tulang naga dan kekuatan kuno sudah cukup menjadi alasan untuk mencobanya. Ngomong-ngomong, apapun yang keluar dari rawa adalah milikku. Tentu, Witira kecewa dengan tulang-tulang naga itu, tetapi memutuskan untuk tidak serakah. Suku Paus mampu memerintah karena mereka kuat di darat dan laut. Di bawah air, di dalam rawa. Jika air rawa dan lumpur beracun, akan menjadi lingkungan yang sulit bagi Paus untuk bertahan hidup. Cale memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan setelah mendengar jawaban Witira. Ia berdiri di tepi rawa dan melambaikan tangan ke arah kelompok lainnya. Mundur. Namun, Cale hanya mengatakannya dengan tegas sekali lagi untuk orang-orang bodoh yang tidak mau mendengarkannya saat dia ingin segera bekerja. Kembalilah ke hutan dan tetaplah di sana. Jangan keluar sampai aku menyuruhmu keluar. Cale membuka tas ajaib itu dan melanjutkan berbicara. Anda bisa diracuni atau terluka jika tidak mendengarkan. Paseton, yang mendengarkan dengan tenang, mulai berbicara. Tuan Muda Nim, apakah Anda akan melakukannya sendiri? Dia tidak sendirian. Ia bisa melihat getaran mana yang jelas di sekitar naga hitam. Getaran itu seperti ombak yang mengambang di sekitar naga hitam, yang telah menemukan kesempatan sempurna untuk memamerkan kekuatannya. Kami berdua akan mengurusnya, jadi tunggulah di sana. Tuan Muda Cale, aku benar-benar tidak tahu apa batasanmu. Cale membiarkan komentar Witira masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain, sambil menepuk telinga dan ekor Hong terkulai. Kalian berdua tinggallah di sana juga. Ayo, jaga Hong baik-baik. Hong, aku akan membawakanmu sedikit racun rawa, jadi tunggu saja aku. Hong menganggukkan kepalanya pada Cale sebelum mendekati naga hitam. Hati-hati, jangan sampai terluka. Saya mengerti. Naga hitam menganggukkan kepalanya ke arah Hong dan berdiri diam sementara Hong menepuk-nepuknya dengan kaki depannya. Cale berpikir bahwa anak-anak bermain dengan baik satu sama lain dan mengambil botol kosong dari tas ajaib dan melemparkannya ke arah Paseton. Masukkan air rawa ke dalam botol. Itu botol ajaib, jadi tidak akan pecah. Bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk ini? Sebaliknya, ia terus mengacak-acak tas ajaib yang tampak kecil di luar tetapi sangat luas di dalam. Tuan Muda, saya sudah mengisi botolnya. Kalau begitu, tunggu saja di sana.
Naga hitam memastikan semua orang berada jauh dari tempat aman sebelum mendekati Chale. Apa rencanamu untuk ini? Ia lalu melanjutkan bicaranya setelah melihat Chale tersenyum lembut padanya. Manusia, kamu terlihat agak pintar sekarang. Tidak masalah, ada 2 bom ajaib di tangan Chale. Bom-bom ini lebih kuat dan lebih merusak yang digunakan dalam novel ketika para penyihir ubar melancarkan serangan terakhir mereka. Saya sedang mempertimbangkan di mana akan menggunakannya, tetapi saya rasa kesempatan telah muncul. Chale menyerahkan 2 bom ajaib kepada naga hitam. Gunakan kekuatan sebanyak yang kau mau. Apakah saya benar-benar bisa melakukan itu? Jangan menanyakan sesuatu yang begitu jelas. Tentu saja, pastikan aku tidak terluka. Sang naga hitam mulai tersenyum. Keren, hembusan angin mulai mengamuk dengan naga hitam di tengahnya. Kekuatan alami, mana memicu udara di sekitarnya. Chale segera memanggil perisai yang tidak bisa dihancurkan setelah merasa seperti ia akan didorong mundur. Pada saat yang sama, dia bisa melihat lapisan perisai terbentuk di sekelilingnya. 1 lapisan, 2 lapisan, 3 lapisan. Jumlahnya ada 3 lapisan. Aku butuh setidaknya sebanyak ini untuk memastikan kamu tidak terluka. Chale menunjuk ke arah rawa hitam setelah naga hitam selesai menyiapkan bom dan melihat ke arahnya. Hancurkan semuanya. Mana di rawa hitam dan udara di sekitar mereka berfluktuasi. Naga hitam berada di langit sambil melihat ke bawah. Aura yang ganas dan mengancam mendominasi wilayah rawa. Chale mengingat informasi tentang kekuatan naga rata-rata dalam The Birth of a Hero. Ledakan, ledakan, ledakan. Chale mengalihkan pandangannya kembali ke langit. Beberapa helai mana saling bertabrakan saat berkumpul di sekitar naga hitam. Naga hitam itu menatap rawa dengan tenang. Seekor naga berusia 4 tahun yang biasa disiksa. Naga yang sama tidak dapat ditemukan lagi. Chale mulai merasakan hawa dingin di punggungnya. Oh, pes, tangau, squeak. Namun, ada banyak suara teriakan yang berbeda yang datang dari hutan. Para monster yang sebelumnya tidak takut kepada naga hitam semuanya begitu takut hingga mereka menjerit sekeras-kerasnya. Begitu kerasnya. Chale menatap ke arah naga hitam setelah mendengarnya berbicara dalam benaknya. Naga hitam itu juga menatap Chale. 2 bom sihir itu sudah melayang di udara. Witira dari suku Paus. Dominasi luar biasa yang jauh berbeda dari paus bungkuk besar itu datang dari tubuh mungil naga hitam saat ini. Chale menjawab dengan suara keras. Lakukan dengan cepat, karena ini juga akan berisik bagiku. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Sekarang tanah berfluktuasi. Chale bisa merasakan getaran di bawah kakinya. Luar biasa. Namun, dia tidak punya waktu untuk terus menatap tanah yang bergetar. Mana hitam telah menghilang. Sebagai gantinya, ada bola cahaya besar di atas rawa hitam. Kresek, kresek. Bola itu seperti matahari, mengumpulkan semua sumber cahaya yang berbeda saat mereka bertabrakan satu sama lain seperti ular. Chale menelan ludah. Saat itu juga, bahasa swish, angin mulai menderu saat mana hitam naga hitam memasuki 2 bom sihir. Klik, klik, daripada menghancurkan rawa ini, ia justru akan melenyapkannya. Chale bertanya-tanya apakah mayat naga itu akan baik-baik saja, tetapi tidak dapat benar-benar menanyakannya. Saya melakukannya sekarang. Chale tidak dapat melihat apapun lagi setelah naga hitam mengatakan itu. Bangang, Chale menutup telinganya saat hutan kegelapan bergema. Aduh, Chale tersandung karena getaran tanah, menutup matanya. Dunia menjadi hitam. Cairan hitam menyembur ke langit saat cahaya yang sangat terang bersinar di mata Chale. Pekikani, suara mengerikan terdengar di telinga Chale. Cahaya itu mulai retak saat bersentuhan dengan cairan hitam. Chale mengangkat kepalanya. Namun, semua itu segera menghilang. Pilar hitam itu berubah menjadi debu dan tertiup angin. 2 perisai lainnya telah hancur sebelumnya tanpa suara. Chale tidak terluka. Rawa hitam telah menghilang, tetapi yang lainnya tetap normal. Chale menoleh dan melihat Paseton terjatuh terduduk sambil menggendong anak-anak kucing. Ia juga melihat Witira bangkit berdiri sambil berpegangan pada batang pohon. Ada ketakutan yang mendalam di kedua mata mereka. Hanya rawa yang menghilang. Itu adalah tingkat kendali yang luar biasa. Itulah sebabnya suku Paus tidak bisa menghilangkan rasa takut di mata mereka. Chale berbalik dan melihat pilar hitam itu telah menghilang, dan naga hitam itu berdiri sendiri. Naga hitam itu juga sudah melihat ke arah Chale. Chale berbicara kepada naga kecil itu.
Kerja bagus. Kau melakukannya dengan sangat baik. Tatapan mata Chale yang tenang membuat naga hitam itu mulai tersenyum. Sangat menyegarkan. Melihat naga itu tampak segar kembali membuat Chale memutuskan untuk tidak membuat naga itu marah. Ia kemudian melihat ke dasar rawa yang kini terlihat. Rawa hitam telah hilang, tetapi masih ada sedikit cairan hitam yang tersisa. Bentuknya seperti naga. Ada bongkahan lumpur hitam, yang tampak seperti naga tanah liat, yang tersisa seukuran naga dewasa. Ia juga menemukan mahkota putih di dekat tempat yang tampaknya merupakan kepala naga itu. Bisakah aku melakukan apa yang aku mau? Jangan menanyakan pertanyaan yang sudah jelas. Terima kasih. Ia mungkin akan menemukan tulang-tulang naga itu jika ia menyingkirkan lumpur ini. Jika aku mendapatkan ini dan kekuatan ajaibnya, pasti keren. Chale mulai tersenyum dan telapak tangannya mulai gatal karena kegembiraan. Perisai itu muncul di hadapan Chale dan pusaran angin mulai menderu di kedua tangannya. Pusaran angin itu sebesar mungkin dan angin mulai terbentuk di bawah kaki Chale juga. Astaga, itulah saatnya suara angin berkumpul bersama. Cepat sekali. Lumpur hitam itu melesat cepat ke arah Chale seolah ingin menelannya. Pada saat itulah Chale mendengar suara pemilik kekuatan kuno itu. Ini juga bukan kekuatan kuno yang berbasis lokasi, tetapi kekuatan yang ditinggalkan oleh seseorang. Tahukah Anda apa artinya mendominasi? Ledakan, ledakan, ledakan. Suara dingin yang seakan menusuk kulitnya membuat jantung Chale berdebar kencang. Degup, degup. Chale segera berjalan melewati jalan itu. Perisai dan sayapnya mencegah lumpur hitam mendarat di Chale. Mendominasi berarti mengambil segalanya, bahkan napas musuh. Ledakan, ledakan. Jantungnya berdebar kencang setiap kali mendengar suara itu. Aduh, Chale menggigit bibirnya karena detak jantungnya yang tak karuan. Tahukah Anda cara termudah untuk menghilangkan napas musuh Anda? Bersih, bersih. Angin puyuh terus mengalir keluar dari tangan Chale untuk membersihkan jalan baginya. Chale dikelilingi oleh lumpur hitam, membuatnya diselimuti kegelapan. Ketakutan adalah jawabannya. Chale mulai tersenyum. Takut, Chale? Bukan Kim Rok-su, telah mengatasi segala macam ketakutan. Ia perlu melakukan itu karena ia ingin hidup. Ia ingin menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih damai daripada orang lain. Manusia telah menjalani kehidupan yang penuh ketakutan dan kekhawatiran tentang masa depan yang misterius. Pusaran angin gabungan yang lebih besar daripada pusaran angin lainnya sebelumnya melesat keluar dari tangan Chale untuk terus menciptakan jalan. Astaga, itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Omong kosong, dominasi, ketakutan. Chale tidak peduli tentang itu. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana hal itu akan menguntungkannya. Chale segera berjalan melalui jalan yang dibuatnya. Kemudian dia mendengar suara itu lagi. Muhahaha, Anda benar. Itu omong kosong. Anda sudah tahu, ketemu. Chale bisa melihat tengkorak naga putih, serta mahkota putih di kepalanya. Chale mengulurkan tangannya ke arah mahkota dan ujung jarinya menyentuh ujung permata pada mahkota itu. Gunakanlah dengan baik. Cahaya terang melesat keluar dari mahkota dan membuat lumpur hitam menghilang. Pada saat yang sama, mahkota itu terbang ke arah Chale. Dia memejamkan mata hanya untuk mendengar suara yang berbeda dan menyegarkan. Kadang-kadang, menggertak pun bisa menyelamatkan hidup Anda. Muhahaha, Chale dapat merasakan kekuatan lain melingkari hatinya. Ledakan, ledakan, jantungnya berdetak kencang. Dia langsung tahu kekuatan apa ini. Apa-apaan ini? Ia melihat bahwa semua lumpur hitam telah menghilang dan mayat naga itu telah menampakkan dirinya. Manusia, mengapa kau tampak sekuat ujung cakarku? Tidak, kau masih lemah, jadi apa yang terjadi? Naga hitam itu bergegas menghampiri Chale. Dia tampak kebingungan. Chale mulai tersenyum. Karismaku telah meningkat. Omong kosong tak berguna apa yang kau katakan sekarang, manusia. Chale dapat mempelajari nama kekuatan kuno ini. Aura yang mendominasi. Itu nama yang agak murahan, tapi memang begitulah adanya. Hanya, aura Anda menjadi lebih kuat. Itu adalah kekuatan yang sangat tidak berguna dibandingkan dengan bentuk mahkota yang dihias yang dimilikinya. Itu adalah kekuatan yang sempurna untuk menipu. Penipuan itu buruk. Chale mengabaikan naga hitam yang mulai memandang ke arah kelompok lainnya. Dia bisa melihat bahwa mereka ragu-ragu dan tidak bisa mendekatinya. Chale menyingkirkan aura dominannya dan memberi isyarat kepada kelompok yang berdiri jauh. Kemarilah,
Suara berat itu membuat anak-anak kucing yang menutupi telinga dan wajah mereka tiba-tiba menoleh. Mereka kemudian dapat mendekati Cale dan naga hitam dengan sangat cepat. Namun, mereka bergegas melewati Cale. Mereka sedang menuju ke naga hitam. Namun, mereka melambat begitu mereka mendekati naga itu. Dia tidak terlihat terluka. Kami sangat takut, anak bungsu kami tidak akan terluka. Anak bungsu kami adalah yang terbaik. Keren sekali, kamu sangat kuat. Cale memastikan bahwa naga itu tetap tenang bersama anak-anak kucing sebelum melihat ke arah saudara-saudara paus, yang masih belum bergerak. Cale tersenyum saat menepuk naga yang mendekatinya dan bertanya kepada saudara-saudara paus. Kamu tidak bisa datang, suara berat itu bergema di telinga kedua bersaudara paus itu. Witira membuka tinjunya yang selama ini terkepal. Sekarang tidak seperti itu, tetapi saat lumpur hitam itu menghilang, Cale tampak sangat berbeda. Itu berbeda dari kekuatan yang kuat. Itu hanya sesaat, tetapi Cale mengingatkannya pada ayahnya, Raja Paus. Itu bukan berdasarkan kekuatannya. Namun, suasana seperti itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berkuasa. Itulah yang dirasakannya, Tuan Muda Cale. Cale bertanya kepada saudara Paus yang akhirnya mendekatinya. Aku rasa kalian berdua tidak terluka. Kami tidak. Witira tidak mengatakan apapun setelah melihat Cale kembali seperti biasanya. Cale mengalihkan pandangannya dari saudara-saudara paus dan kembali menatap naga hitam. Masih ada mana yang stagnan? Tidak lagi. Yang tersisa hanyalah tulang naga kokoh yang memiliki ketahanan sihir dan kemampuan sihir tinggi. Lalu kamu bisa menyimpan tulang-tulang ini. Baiklah. Cale menunduk ke arah anak-anak kucing yang sedang mengusap-usap wajah mereka di betisnya. Begitu mereka bertatapan dengan Cale, kedua anak kucing itu mulai mengetuk-ngetuk kaki Cale dengan telapak kaki mereka. Kami pikir sesuatu yang buruk akan terjadi. Mengapa kamu selalu melangkah maju saat kamu yang paling lemah? Kau hanya perlu menyerahkannya pada adik bungsu kita. Tapi dia juga tidak akan terluka. Kalau mengendong anak-anak kucing yang merahinya, ia lalu melanjutkan berbicara kepada kelompok itu. Ayo pulang.